Halo teman-teman semua, welcome back to Podcast Mom, podcastnya ada Rawina. Oke, di sini sudah ada dua host yang akan menemani kalian selama podcast hari ini, yaitu aku, Wulan, dan juga aku, Wiwi, sebagai host hari ini. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu spesial. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa ini, Wi? Dan dua tamu spesial itu. Wah, kita kebetulan nih mau bahas tentang manners ya. Apalagi kita tuh kan sebagai seorang siswa ya, masih sekolah, dimana masih remaja labil juga kan. Iya, benar banget. Dan di sini, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung perkenalkan nih dua bintang tamu spesial kita yang sudah cantik-cantik pada hari ini. Thank you. Ya, jadi untuk kedua miss yang sudah hadir pada hari ini bisa memperkenalkan diri. Oke, saya duluan ya. Nama saya Bernoulli Paulina. Dan guru di sini memanggil saya Ibu Paulina atau Miss Paulina. Dan tahun ini saya mengaku dua mata pelajaran, yaitu dasar-dasar kelas kelas 10 dan KWU kelas 12. Oke, kita lanjut. Saya Dida Nasari. People usually call me Miss Dita. Yang mengajar bahasa Inggris kelas 11 dan kelas 12 dan juga kelas 12. Ya, itulah dua miss cantik yang sudah hadir pada hari ini ya. Sebelum itu tanya kabar dulu nggak sih? Iya, betul ini. Miss, kalau boleh tahu nih, saya mau bertanya kabar ini. Miss, kabarnya baik ya atau ada problem mungkin di rekan-rekan? Ya, excellent because kita liburan ya. Iya. Jadi gimana liburannya, Miss? Sudah sangat dinikmati apa gimana gitu liburannya? Senang karena this is the best season. Desember kan selalu bulan yang menyenangkan ya. Itu mungkin agak gini ya karena musim hujan. Iya. Semana-mana ada waktunya tapi nggak bisa. Iya. Wah, kita terhambat hujan gitu. Kita tidak menghambat aktivitas kita dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut lagi ke topik pembahasannya. Betul, silakan Bulan. Oke, saya mau bertanya nih untuk Miss Pauli. Apakah menurut Miss, manners itu penting bagi kita, terutama kalangan remaja gitu? Ya, good question ya. Yang pertama mungkin kita perlu tahu manners itu apa, attitude itu apa. Manners atau attitude itu adalah sikap pembawaan yang ditunjukkan seseorang berdasarkan apa pola pikir, kemudian penilaiannya dia atau pandangan terhadap sesuatu. Nah, penting atau tidak bukan penting lagi ya. Ada a good quote yang mengatakan bahwa attitude is the foundation of every success. Jadi good attitude terutama adalah dasar dari kesuksesan seseorang. Kesuksesan di sini bukan berarti nanti ketika saya bekerja atau nanti ketika saya mencapai cita-cita, betul enggak? Jadi as a student, for example, kalau menjadi murid atau menjadi anak atau menjadi teman atau menjadi apa saja, kan ada ukuran kesuksesannya. Dan dikatakan bahwa attitude itu adalah dasar. Jadi bukan penting lagi, memang dasar. Kalau nggak ada itu, kalian nggak bisa gitu. Intinya gitu. Nah, terutama kita belajar, terutama kalau kalian sekolah SMK. Karena kalian kan ini benar-benar peralihan kalian. Bukan seperti, mohon maaf, misalnya teman-teman kalian di SMA, bukan tidak penting manner, tapi kalian akan benar-benar perlu mempersiapkan diri karena kalian akan terjun ke industri. Itu sih. Jadi bukan yang penting, tapi basic. Iya, gitu sih. Nah, jadi manners itu benar-benar kalau pendidikan penting ya, bahan fondasi kita nih. Basic skill. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, di sini kan saya mau bertanya ini kebetulan pengalaman pribadi saya ya. Bagaimana sih jika seseorang yang dalam tanda kutip itu tidak memiliki manners yang baik? Nah, kita tuh sudah memberi saran kepadanya bahwa manners kamu itu ada Justru disanglang malah. Iya, disanglang sama diri. Gimana cara menyikapinya? I think it's depend on siapa yang memberitahukan tentang siapa yang menegur orang tersebut. Kalau secara kalian ingin menegur teman kalian, itu mungkin teman kalian agak kurang mendengarkan. Mungkin bisa kita kasih tahu ke guru kita bahwa Miss ada yang seperti ini loh di kelas, tolong dibantu diberitahu. Itu mungkin akan lebih didengarkan oleh orang yang bersangkutan ya. Iya, benar banget.
Berarti kalau sebagai itu kurang pendengarkan. Iya. Jadinya berantak hati. Nah, soalnya pengalaman pribadi. Iya. Bahkan saya sendiri pun kadang sama adik saya ketika dia salah atau gimana tuh bisa jadinya berantem gitu. Nah, Silakan dengan pertanyaan selanjutnya. oke, pertanyaan selanjutnya nih, saya mau bertanya lagi ke Miss Pauline. Iya. Bagaimana kita harus menyikapi teman-teman yang ketika berkumpul tuh hanya berfokus pada HP. Jadi kayak ketika kita ngumpul untuk senang-senang malah lebih fokus ke HP-nya gitu. Kan jadinya seperti gimana gitu, Miss. Jadi kurang nyaman gitu. Iya. Nah, gimana tuh kita harus menyikapi itu, Miss? Iya. Sebenarnya it's masalah di mana-mana ya, bukan cuma kalian aja sebagai anak-anak. Kalau saya pun kumpul dengan teman-teman, ibu-ibu tetap aja gitu. Ya kan? Nah, tapi sekarang tips dari saya sih ya, kalau misalnya kalian kumpul sama teman-teman, apapun tujuannya, kalian fokus dulu sama prioritas sampai kalian kumpul. Let's say kalian kumpul untuk bikin tugas. Ini komitmen nih sama-sama. Oke, kita bikin tugas dulu ya, ngumpul 1 jam. 30 menit sekalian kerjakan tugas dengan efektif, selesai, oke habis itu main dan forward. Saya mengambil contoh dari satu event yang pernah saya hadiri. Event penting, kalau tidak salah Voltari few years ago, beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Tendensi seperti itu sudah ada dari dulu, bukan sekarang aja. Bukan di kalangan anak-anak, orang tua begitu, pegang handphone, ngumpul-ngumpul, tuh handphone, duduk masing-masing pegang handphone, nggak ngobrol sama sebelahnya. Sobat-sobat gitu. Jadi pokoknya apa yang ngumpul-ngumpul nah, jadi kita makan pun aja. Nah, waktu itu di meeting tersebut kita ada deal nih gitu. Oke, masuk ruangan ini, di situ ada table, nggak ada boleh pegang handphone. Kalau ada yang pegang handphone, denda 50.000. Di spot itu langsung harus baik. Nah gitu tuh. Maybe sebenarnya dia kalau ada ngumpul-ngumpul kerja tugas yang pegang handphone, scrolling, bayar gitu. Praktis gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Dan mungkin cara pembiasaan yang baik. Ini perlu dicontohkan ya. Tips saya Praktekkan. ya, karena kadang kalau kamu pandai kalau masih tahu, kamu dong jangan ini enggak. Iya, Udah aja. Ya, itu juga berdasarkan pengalaman pribadi Iya. saya. Kadang kerja kelompok. Bentar. Iya. Dia pasti mau megang HP-nya Handphone, gitu. iya. Dan Cari materi ujung-ujungnya scrolling gitu. Iya. Bahkan sudah lewat 1 jam pun, mana materinya? Iya. Nggak ada gitu. Dan salah satu juga saya share aja ya. Kalau misalnya saya sedang makan dengan anak saya, rulesnya adalah di meja makan nggak boleh dari jadi makan gitu. Maka setelah itu udah itu kan di slowly 20 minutes mungkin Iya, jadi kita ya gitu ya. waktunya ngobrol gitu kan. Atau kalau saya perbolehkan bawa handphone, misalnya kita nonton. Nah, Iya. gitu. Nah, kita nih kayaknya kalau kita kumpul-kumpul sesekali nih, coba nih yang suka kumpul-kumpul, tapi kadang dikacangin maksudnya gitu kan. Nah, kalian bisa nih pakai ide ini buat kita nonton sama-sama yuk lewat handphone daripada fokus sendiri-sendiri ya kan ya. Rugi ngumpul kalau fokus sendiri-sendiri. Iya. Oke, kita lanjut ke next question dari Yuri. Dari saya untuk Miss Dita, bagaimana sih manners yang baik saat kita melakukan kunjungan ke suatu sekolah ataupun industri? Gimana cara manners yang baiknya? Iya. Oke, first of all, manners itu kan dari basic sekali yang harus dimiliki kan bagaimana kita sadar untuk mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Gitu sih sebenarnya. Jadi itu tidak hanya harus kita terapkan saat kita kunjung keluar, tapi itu harus kita tanamkan dari gimana kita agak sehari-hari. Mungkin di sekolah biasa kita harus terapkan langsung gitu. Jadi tidak hanya saat di dalam tempat lain. Sebenarnya yang paling susah itu menerapkan basic manner itu di rumah. Iya, benar banget tuh. Alamat pribadi. Orang ada yang bilang tolong sama ibunya, benar nggak? Bu, tolong ini. Balik tanya, Bu, gimana kuncinya? Bu, Jangan-jangan ini juga bisa alamat pribadi juga. Tapi kalau anak saya nggak boleh. Jadi itu basic. Benar kata Mbak Sinta. Basic. Jadi dia ada kesannya. Ya, itu pelajaran. Iya, besok ingat mengatakan tolong. Tolong. Jadi kan, Terima kasih dan maaf. iya. Terutama sama parents jarang yang terima kasih. Benar kan? Sudah disiapin makanan sama ini ada kasih yang jangan anak pasti kangen ya. Tidak terbiasa, tapi harus dilatih. Iya. Banyakan yang gengsi juga Iya. sih. Gengsi kan ini jadi kayak ketika kunci kita tidak ada, Ma, gitu. Iya. Bu, gitu.
nggak ada jarang banget mengucapkan kata tolong, apalagi terima kasih. Iya, apalagi maaf Iya, dia. iya, maaf saja. Sangat Paling susah. jarang gitu, susah banget untuk mengucapkan kata maaf gitu. Gitu. Bahkan ke teman sendiri juga jarang Iya. gitu. Suami gitu kan. Iya. Itu nanti saat kita sudah terjun di dunia industri ya, kan maaf itu harus kita ucapkan sekalipun kita udah membuat kesalahan. Nah, kita menghandle sebuah komplain. Dan kita emang melakukan tersebut mungkin rekan kerja kita, tapi kita harus Iya. karena kita langsung berhadapan dengan yes itu. Itu sih. Kata yang paling sulit dikatakan oleh para perempuan. Iya. Maaf ya. Oke, mungkin para ciwi-ciwi harus terlatih ya. Apalagi yang mau terjun ke industri. Iya, betul. Ya, harus belajar mengucapkan maaf. Ya. Oke, next question dari saya sendiri nih. Nah, kalau manners itu memang harus benar-benar diperhatikan nih. Gimana sih cara membiasakan supaya manners itu bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Jadi ketika kita ke tempat baru atau kemana itu memang sudah Terbiasa. iya sudah terbiasa. Gimana sih caranya atau mungkin tips dari Miss-nya gitu. Cara pembiasaan supaya manners ini bisa kita terapkan di rumah maupun dimanapun gitu. Ya, sebenarnya awalnya adalah dari awareness kesadaran ya, apalagi kalian sudah namanya menginjak ke usia dewasa pernikahan. Kalau mungkin anak kecil, let's say playgroup, TK, SD diajarin di sekolah, say thank you, say sorry, say please gitu diajarin. Orang tuanya ngajarin bilang apa nah, terima kasih. Nah, itu masih kecil. Tapi sekarang kalian gak ada yang ngajarin lagi, bener nggak? Benar banget. Nggak ada yang tegur. Bilang apa nah, masih kan bilang nggak. Iya, berarti iya. Malah dipertanyakan nanti ya. Tapi banyak yang tidak menyadari itu. Atau memang dari kecil mungkin tidak terbiasa seperti itu. Karena apa? Lingkungan mungkin ya. Lingkungan keluarga. Tidak semua parents juga yang mengajarkan hal seperti itu. Tapi ini intens. Mungkin mengajarkan sekali waktu, tapi intens belum tentu. Nah, itu background-nya. Nah, terlepas dari background tersebut, sekarang kalian punya tanggung jawab dalam diri sendiri. Nah, kalian pertama harus menyadari kurangnya saya di mana. Gitu. Apalagi ketika kalian nanti akan terjun ke dunia industri. Saya perlu apa nih? Mental saya kurangnya apa? Oh, saya kurang kesamaan misalnya. Atau kurang apalagi kurang saya suka molot nggak kalau itu kan attitude juga. Iya, benar banget. Dan tugas itu kan attitude. Nah, Wah, benar banget, Kis. bukan hamin satu lagi kurang 1 jam bagi Iya, ayo siapa nih Kak? ada banyak. Wah, siapa ini pasti sudah tidak sama Iya, benar. Di pelajaran saya kerjakan tugas buat sebentar. Nah, itu kan memang sebenarnya attitude. Ya. Ayo Allah, ketahuan ini. Dia sudah nge-spill nih siapa. Ya, yang pertama jadi balik ya harus aware, nyadar dulu nih saya kurangnya apa. Atau kemudian dari situ kalian bergerak untuk mengubah itu perlu apa? Tekad untuk berubah. Sama seperti orang smoking. Kalau benar susah banget berubahnya gimana ya? Kalau nggak ada tekad nggak bisa. Iya, Gitu. Yang kedua, tekad itu juga berbicara tentang apa? Choose your circle. Pilih circle kalian. Oh, Jadi sekarang kalian udah apalagi anak-anak remaja usia sekolah itu pertemanan itu harus sekali. Saya sering ngomong di kelas yang cerita ya, saya bilang kamu kalau mau pintar, saya nggak bilang kamu nggak boleh berteman sama orang yang kurang nggak. Kamu boleh berteman dengan siapa saja, tetapi just yourself wisely. Kalau kamu ngerasa saya kurang pintar, betulnya jangan sama teman yang kurang juga gitu. Malas. Saya selalu bilang tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang malas. Gitu. Jadi pilih gitu. Kalau kamu udah merasa saya nggak bisa matematika, ya jangan kumpul sama anak yang nggak bisa juga matematika. Itu orang buta, mungkin orang buta namanya. iya. Bener banget. Masuk lubang barang gitu kan. Ya, jadi kalau kalian misalnya kumpul dengan let's say teman-teman yang merokok, kamu nggak merokok nih, sekarang nggak merokok, kamu kumpul dengan teman-teman yang merokok every day,
nongkrong di Alfamart. Oh, nanti Percaya iya betul. Hari pertama maybe not, hari kedua maybe not. Sebulan kalian pasti coba. Iya. Gitu. pasti penasaran. Awalnya coba-coba. Coba. Enak loh. Cuma 3:1, 3 merokok, 1 enggak. Ya, mungkin ya, Kecuali iman kalian udah tingkat dewa mungkin bertahan. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba. Iya. kalau di pasangan project dia Betul, adalah iya. emosinya masih susah dikontrol gitu. Betul, itu hal yang kecil. Nah, saya juga ngomong misalnya tentang homework, apa di kelas gitu. Jangan kumpul sama teman yang udah tau dia malas ngomong sama dia, kamu sama. Gitu. Iya, malah Ya, satu awareness, yang kedua choose your circle, termasuk circle online. Saya dulu. oh, ini sering banget nih. Karena kalian lebih lama dengan gadget daripada dengan teman ya sebenarnya. Dari angkatan apa tuh? Circle gadget, circle online itu maksud saya apa? Siapa yang kamu follow? Akun apa yang kamu follow? Apa yang kamu tonton? It's your circle. Iya. Misalnya kamu main games ya. Main games itu banyak yang swearing, bener nggak? Iya, benar banget. Bahasanya kasar-kasar. Iya. Walaupun bercandaan ya, buat kalian it's okay. Tetapi percayalah 1 bulan kamu pasti temukan. Dari mana? Dari Aku aja nggak dari mana nggak? Benar. ya, bahkan bisa nggak sengaja keceplosan gitu. Karena apa? Everyday kamu feed your brain with that words. Kamu masukin itu setiap hari kamu nonton, nggak apa-apa cuma nonton. Tapi itu kan masuk alam bawah sadar kamu. Iya, benar. Nah sekarang kalau kamu punya tujuan dalam hidup kamu, misalnya saya nanti harus training dengan baik, 6 bulan balik ke sekolah dengan nilai yang bagus, 3 tahun saya harus menamatkan sekolah saya di SMK, kemudian tahun berikutnya saya kuliah dan sebagainya. Kamu fokus di situ. Gitu. And build your good character yang support cita-cita kamu. Kamu nggak mungkin kamu pengen jadi manajer HK, kemudian kamu nggak belajar bahasa Inggris. Bisa. Gitu. Jadi set your goals, kemudian kamu tentukan sikap attitude apa yang perlu saya tingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oh iya. Banyak ya siapa yang sukses. Ngaruh banget gitu. Karena apa? Sukses itu is not happen overnight. Sukses itu nggak terjadi dalam 1 malam. Kamu harus build dari sekarang. Harus bangun dari apa? Attitude. Gitu. Wow. Dari itu kita bisa melihat kesuksesan. Ya. Betul. Betul. Wah, Jadi sangat menginspirasi sekali. iya. Ya, ternyata lingkungan sekitar pun bisa mengaruh Iya. ya. Sangat. Pengaruh terhadap manners kita. Iya. Apalagi sebenarnya manners ini bagaimana masyarakat menilai kita di lingkungan gitu ya. Iya. Betul. Wow. Oke, next question. Jadi saya untuk Miss keduanya boleh juga menjawab nih ya. Mungkin cerita dulu. Nanti Iya. Oke, mungkin pesan bagi teman-teman remaja yang akan masuk atau terjun ke dunia industri mungkin pesannya yang ingin disampaikan. Ya, apalagi anak gamers. Iya. Iya. Ya itu sih, kalau misalkan yang tadi Miss bilang, kalau gimana pun sebenarnya caranya saat bekerja di industri ya, memang harus tanam dari diri sendiri dulu. Dibiasakan mulai dari keluarga dulu, ikut di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, nanti saat akan ikut training sudah terbiasa. Ya, Gitu. Pertama, basic manner itu mengucapkan maaf, Iya. tolong, terima kasih. Kemudian juga on time. Iya. On time. No. Jujur juga. Itu yang memang 3 basic skill yang basic manner yang harus dimiliki saat kita ingin terjun ke industri. Soft skill ya. Yes. Jadi kamu percuma kalau misalkan kamu pintar bahasa Inggris, kamu bisa menghadapi tamu dengan baik, berbicara dengan tamu, berkomunikasi dengan tamu dengan baik. Kalau kamu tidak sopan, Betul. Iya. kalau kamu tidak jujur, Ya, itu penting banget. Biasanya paling Iya. susah itu sih, Miss. sama on time. Iya, sama itu. Biasanya banyak nih. Teman-teman saya juga, kadang saya sendiri juga. Tapi saya biasanya kalau misalnya kumpul bareng teman itu yang jadi saya pilih lah. Tapi kalau untuk urusan sekolah dan lain sebagainya itu harus ya. Bahkan harus in time ya. Iya, benar. Iya. Miss, jadi apa sih perbedaan in time dan on time itu? Miss mungkin beberapa teman belum tahu. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya. Iya. in time sama on time. Kalau on time itu tepat di waktu, misalkan nih kita janjian jam 7. Jam 7 ya harus sudah di sana, itu on time. Kalau misalkan in time itu jam 7:15, 7:30 kita sudah ada di lokasi. Jadi sebelum waktu yang sudah ditentukan. Berarti diusahakan in time ya, Miss? Iya. Karena kan kalau mungkin kita bekerja misalkan jam 7 kita baru sampai saat Iya.
Gimana kita prepare ya, preparation sih. Betul ya. Pastilah bakal lebih ribet ya. Iya, Seperti kalau itu. online. Nah, gimana nih Miss kalau Miss Pauline? Ada pesan untuk teman-temannya? yang mau ke industri terutama Iya, benar sih banget. apa gitu ya. Sama basicnya dari yang dikatakan Miss kita tadi, kemudian juga kalian willing to help. Jadi curious, kalian belajar. Ingat ya, kalau kalian training itu, kalian tidak seperti belajar di sekolah. Jadi tugas senior kalian bukan untuk mengajari sebenarnya, bukan tanggung jawab utamanya mereka gitu. Jadi mereka tugasnya adalah kerja di situ. Jadi kalian harus berinisiatif untuk belajar sendiri. Caranya kayak syukur-syukur kalau kalian punya senior atau supervisor atau manager yang memang ada waktu untuk mengajar. Ingat ya, mereka bertugas bekerja di situ. Gitu. Nah, tugasnya kalian adalah kalian harus punya inisiatif, bertanya, kemudian inisiatif membantu. Nah, dari situ kalian akan belajar. Gitu. Dan itu dinilai. Dan saya sering kali bilang ke teman-teman kalian di kelas ya, 1-2 bulan pertama saat training yang dinilai adalah attitude. Nggak ada tuh yang dinilai, oh anaknya nggak bisa bersihkan ini atau nggak bisa masak ini, tidak. Pasti yang didiskusikan adalah, oh bagus ibu, anaknya tepat waktu, anaknya punya inisiatif, groomingnya bagus, selalu itu 2 bulan pertama. Dan itu saya nggak bohong. Kadang-kadang kan mungkin mikir serem banget sih di industri. Iya, Kita ngomongnya mereka berpikir seperti itu karena ngomong ibunya serem banget. Ya kan seperti itu di industri, dan jangan lupa bahwa industri itu the real persaingan yang sejati di situ. Karena kalian tidak akan berhadapan dengan teman-teman satu kelas yang hanya mencari ranking misalnya. Tapi it's real life gitu. Benar-benar kehidupan nyata yang kalian akan bersaing dengan teman-teman mungkin satu sekolah, teman-teman sekolah lain, dan senior-senior yang sudah kuliah. Kan jadi satu training biasanya. Iya, benar. Nah, bukan dari Pulau Bali saja, di Bali ini adalah tempat training buat seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa itu datang ke training gitu. Misalnya ada kemarin saya ketemu mahasiswa Ciputra, Cipres dari good school ya di Jawa, Surabaya. Belum lagi dari Bandung. Nah, karena siap nggak? Gitu. Sangat berat. Iya, kita belum ngomong skill loh. Baru itu doang gitu. Kalian sanggup nggak kira-kira nanti kalau kalian tidak prepare dari sekarang? Jadi gitu-gitu bisa menyelamatkan kita Iya. ya. Makanya saya selalu bilang di kelas ini loh kalian belajar gitu, teman itu kalian belajar sih, thank you sih, sorry sih, please gitu. Jangan tunggu nanti di industri lambat sudah. Belum lagi kalian ngejar skill, pengetahuan, hafalin peralatan, hafalin prosedur, hafalin keteteran gitu. Malah justru tidak menyelamatkan kita. Iya. Bisa. Makanya banyak yang kemarin ya pengalaman teman-teman training, kakak kelasnya training itu yang minta pindah ya, because they're not ready gitu. Minta pindah bilang, misalnya nih, senior saya galak gitu misalnya. Apalagi menghadapi senior. Iya, misalnya belum tentu senior galak juga gitu ya. Karena galak training kita aja nggak siap gitu. Nah, makanya selagi ada waktu belajar di sekolah, nanti masuk lab, prepare gitu. Bukan cuma skill yang tadi attitude, dibiasakan gitu ya. Dan tambahan juga sih ada satu ada gitu dok. Ya. Harus gampang untuk beradaptasi. Ya. Karena ada beberapa kampus yang lihat dia memang pintar sekali di sekolah, cuma dia kurang bisa beradaptasi di industri. Jadi ya mungkin nggak lagi. Dan Adaptasi. Nah, itu balik lagi itu yang menentukan apa attitude gitu. jadi semuanya saling Kamu bisa pintar banget hafal tuh seluruh fasilitas hotel apa, tapi kalau kamu nggak punya attitude yang bagus, kamu keteteran misalnya nama tulisannya gitu. Jadi walaupun kita punya teori, yang paling kita anggap itu sebenarnya soft soft skill skill. ya. Soft skill ya. Gitu. Ya, jadi kita bisa tahu kalau ternyata attitude itu sangat beragam gitu. Ternyata di dalam bidang pekerjaan dia memang sangat penting, apalagi industri yang jadi luar biasa. Lebih penting sih tadi ya, Foundation dasar gitu. Dasar banget ya. Dasar banget. Ini mau kemana nih bangunannya? Dasarnya dulu itu. Iya, kalau nggak ada Kalian mau bikin bangunan tingkat 1 atau tingkat 2, foundationnya nggak bagus ya nggak jadi. jatuh ya. Iya. Oke,
Nah, itu dia pembahasan kita. Tapi sebelum ditutup, kayaknya Wiwi bakal ngasih kesimpulan nih. Waduh. Ya, dan sekian panjang pembahasan mengenai edukasi ya. Kalau dilanjut besok kita. Iya, semoga besok. Ya, tapi sayangnya kameranya belum tentu Iya, bisa sampai besok. Oke, jadi dari kesimpulan yang bisa aku petik nih ya, kita maintenance itu sangat-sangat penting banget ya, apalagi buat kita nih ya, para siswa-siswa labil ya. Ya, apalagi remaja ya. Iya. Kayak seperti tadi aja banyak memang kasus-kasusnya itu yang dia lebih berfokus kepada dirinya dan lain sebagainya gitu. Jadi ingat nih ya teman-teman, apalagi cewek-cewek yang suka susah banget ngucapin maaf. Ya, harus belajar dari sekarang nih. Iya. Kata maaf itu penting Penting banget. sekali, soft skill paling basic. Iya, benar banget. Oke, jadi itulah podcast kita pada hari ini. So, see you next time and don't forget to click like and subscribe. Thank you. Thank you. See you.